Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Hayati dari STAI Putra Galuh Ciamis akan menjelaskan beberapa materi sebagai tugas UTS mata kuliah pengembangan akidah AUD dengan dosen pengampu Nukman Isanda MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah, proses munculnya iman sad, zan, dan ilmu. Iman kepada Allah adalah percaya sepenuh hati akan eksistensi Allah dan keesaannya dan mengikuti sesuai dengan tuntunan atau bimbingan Tuhan dan Rasul-Nya yang tertulis di dalam Al-Quran dan hadis Nabi dan menjalankan ibadah amal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Proses munculnya iman sad, zan, dan ilmu. Iman kepada Allah adalah keyakinan atau membenarkan yang mantap dalam hati akan wujud Allah, adanya Allah Maha Mencipta, pengatur, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan atau rububiyah, serta satu-satunya zat yang berhak disembah oleh semua makhluk dengan segala bentuk peribadahan atau khusyuk, hasyah, takut, inabah atau tobat, qasad atau niat, tolab atau memohon doa dan nazar. Imam sama dengan pasti atau jelas, benar dan bersih. Sad sama dengan mutlak atau kebenaran mutlak. Zan sama dengan kira-kira, ragu-ragu. Persangkaan. Ilmu sama dengan proses pengertian dari belum tahu menjadi tahu yang dilakukan oleh panca indera secara terus-menerus, atau rasa ingin tahu dari hal yang nyata sampai abstrak. Yang kedua, wujudullah atau wujud Allah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Wujud Allah telah dibuktikan oleh fitrah, akal, syara, dan indera, yang terdiri dari dalil fitrah, dalil al-hissi atau dalil indrawi, dalil akli atau dalil akal pikiran, dalil nakli atau dalil syara, dan dalil sejarah. Sekarang lanjut ke mengenal sifat-sifat Allah atau ma'rifatu sifatillah, yaitu sifat wajib Allah dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'ani. Kemudian sifat yang wajib bagi Allah terdiri dari 20, yaitu wujud atau ada, 2 qidam atau terdahulu, 3 bako atau kekal, 4 mulapatul lil hawadisi atau berbeda dengan semua makhluk, 5 qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri, 6 wahdaniyat atau maha esa, 7 kudrot berkuasa, 8 irodat berkehendak, 9 ilmu mengetahui, 10 hayat atau hidup, 11 sama atau mendengar, 12 basor atau melihat, 13 berkata-kata atau kalam, 14 qadiron atau maha kuasa, 15 muridon atau maha berkehendak, 16 aliman atau maha mengetahui, 17 hayan atau maha hidup, 18 samian atau maha mendengar, 19 basiron atau maha melihat, 20 atau mutakaliman atau maha. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tauhidullah atau tauhid rububiyah, mulkiyah, ilahiyah atau asma wa sifat. Tauhid artinya penegasan, keyakinan, kesaksian, serta keimanan manusia terhadap keesaan Allah dengan segala sifat kesempurnaan. Terdiri dari 1 tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berasal dari salah satu nama asma Allah, yaitu Ar-Rabb, yang memiliki beberapa arti, yaitu pemeliharaan, pengasuh, penolong, penguasa, pelindung, dan pendamai. Yang kedua, tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah berasal dari kata al-ilaih yang artinya sesuai yang disembah, sesuatu yang disembah atau sesembahan, dan sesuatu yang ditaati secara mutlak. Yang ketiga, tauhid mulkiyah. Secara lugoh, kata mulkiyah berasal dari akar kata mulk, yang dengannya terbentuk pula kata malik. Tauhid mulkiyah adalah meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta ini dengan hak penuh penetapan peraturan atas kehidupan. Yang keempat, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah penetapan dan pengakuan yang kokoh atas nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tauhid rahmaniyah. Secara lugoh atau bahasa, rahmaniyah berasal dari kata rahman atau rahmat yang memiliki arti kasih sayang, serta yaitu suatu nilai yang paling mendasar sekaligus merupakan kebutuhan paling asasi bagi manusia dalam kehidupannya. Lanjut ya, dalam keempat, hakikat dan dampak la ilaha illallah. Makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah adalah menyatakan dengan lisan dan mengimani dalam hati dengan kuat, serta menjelaskannya kepada orang lain bahwa junjungan kita adalah Muhammad bin Abdullah al-Quraisy al-Hisam adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik jin maupun manusia, yang benar dalam segala apa yang dia sampaikan dari Allah. Kandungan dari dua kalimat syahadat. Ikrar la ilaha illallah tidak akan dapat diwujudkan secara benar tanpa mengetahui, mengikuti petunjuk yang disampaikan Rasulullah SAW. Karena itu, ikrar la ilaha illallah tidak dapat dipisahkan dari ikrar Muhammad Rasulullah. Dua ikrar inilah yang dikenal dengan dua kalimat syahadat atau syahadatain. Dampak dua kalimat syahadat. 1. Memperoleh ketenangan. 2. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Terdapat dalam surat Ar-Rod ayat 28. 3. Memotivasi seseorang untuk hidup selalu optimis. 4. Hidup yang penuh berkah. 5. Tidak boleh dibunuh. 6. Harta dan jiwanya dialami oleh Islam. 7. Seseorang yang telah bersahadat mempunyai konsekuensi bahwa dia harus melaksanakan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah. Sekarang lanjut ke bagian 5, aplikasi pengalaman dan pembiasaan iman kepada Allah untuk anak usia dini. Cara menanamkan akidah pada anak usia dini. 1. Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajarkan kisah-kisah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membacakan dan mengajarkan Al-Quran. 4. Mentalkin untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tujuan menanamkan akidah sejak dini, yaitu 1. Memperkokoh keyakinan anak bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta sehingga terhindar dari perbuatan syirik. 2. Agar anak mengetahui hakikat keberadaannya sebagai manusia makhluk Allah. 3. Mencetak tingkah laku anak menjadi tingkah laku yang Islam dan berakhlak mulia. Demikianlah materi dari saya. Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.